Apakah benar latihan kita tidak ada gunanya atau tidak berhasil kalau kita tidak merasakan DOMS atau nyeri setelah kita latihan? Merasakan nyeri atau DOMS setelah latihan ini menjadi suatu perbincangan yang unik di antara kita anak gym atau anak fitness. Banyak di antara kita yang setelah latihan dia merasakan DOMS. Dan ada juga setelah latihan dia tidak merasakan DOMS sama sekali. Maka ini dibuat menjadi barometer sehingga latihan kamu berhasil, latihan saya tidak berhasil, tidak ada gunanya. Namun sebelum kita masuk kepada sana, apakah itu benar atau tidaknya menandakan sebagai keberhasilan atau tidaknya, kita masih mengetahui apa itu DOMS. Nah, sebelum saya masuk mengenai apa itu DOMS, ada baiknya teman-teman untuk membantu subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang, serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan video terupdate yang selalu saya kirimkan. Nah, menanggapi mengenai DOMS. DOMS itu adalah singkatan dari Delayed Onset Muscle Soreness, yang lebih gampang kita artikan sebagai sakit yang tertunda setelah kita melakukan aktivitas olahraga atau angkatan beban. Di sini sering menjadi perbincangan apakah latihan berhasil atau tidak ada gunanya sama sekali. DOMS ini biasa kita rasakan setelah 1 hari sampai 3 hari berikutnya. Bahkan ada yang sampai 1 minggu, tergantung metabolisme recovery tubuh seseorang. Jadi, ketika kita latihan hari ini, kita bisa merasakan DOMS tersebut di keesokan harinya setelah kita bangun pagi. Atau kita latihan pagi hari, saya juga bisa tidur sore. Saya bisa merasakannya sore setelah saya bangun tersebut. Jadi tergantung kondisi tubuh atau metabolisme seseorang. Dan pada umumnya ini sering terjadi ketika kita bangun pagi. Dan ada juga setelah 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya. DOMS ini bisa dirasakan oleh siapa saja, baik pemula gym ataupun kita yang sudah lama nge-gym. Baik pemula gym, ini perlu digarisbawahi mengenai DOMS, dia sangat perlu didapatkan untuk menandakan latihannya efektif. Karena bagi pemula, kalau dia baru latihan, itu otomatis badannya sakit-sakitan, sehingga ketika orang pemula itu sering latihan, aduh sakit banget di bagian badan yang telah dilatih. Itu menjadi hal yang bagus, yang menjadi parameter latihan dia efektif di saat dia latihan, karena ototnya belum pernah dikasih kontraksi yang berat terhadap beban tersebut. Kalian mesti bisa rasain ya rasa nyeri cedera dan rasa nyeri normal yang kita rasakan ketika kita latihan. Kalau rasa nyeri cedera, kita merasakan nyerinya di bagian persendian kita. Kalau rasa nyeri normal, kita merasakan nyerinya di bagian otot kita. Jadi itu hal yang berbeda. Yang kita cari adalah nyeri di bagian otot kita, bukan nyeri di bagian persendian kita. Dan bagi kita juga yang sudah lama nge-gym, kita bisa merasakan DOMS ini iya atau tidaknya. Terkadang kita bisa merasakan dan tidak merasakannya. Dan sering menjadi perdebatan di antara kita ini yang sudah lama nge-gym. Kenapa tidak dapat DOMS-nya? Karena terkadang bisa dapat, bisa tidak. Maka di sini timbul pertanyaan, bagus atau tidaknya latihan saya sebelumnya? Seperti itu. DOMS ini bisa kita dapatkan kalau kita merubah pola latihan kita. Seperti apa kita bisa merubah beban kita? Kalau saya hari ini sudah lama nih latihan main bench press dengan 50 kg, tapi di hari berikutnya saya mulai dengan beban baru 60 kg, maka itu bisa menimbulkan saya merasakan DOMS di keesokan harinya. Terus kedua, variasi latihan saya merubah variasi latihan saya, latihan variasinya menjadi baru, itu juga bisa menimbulkan kita merasakan DOMS. Ketiga, frekuensi latihan kita. Kalau frekuensi latihan kita sangat jauh jaraknya, kita bisa mendapatkan DOMS tersebut. Seperti apa? Kalau saya latihan seminggu 1 kali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, maka DOMS itu sangat gampang kita dapatkan. Untuk mengenai latihan, contoh saya main bench press seminggu 1 kali. Di hari lain saya seling-seling. Pokoknya di bench press itu seminggu 1 kali. Di minggu berikutnya saya main bench press lagi 1 kali, maka DOMS itu bakal saya bisa dapatkan. Nah, itu mengenai DOMS gimana bisa kita dapatkan.
Dan DOMS ini bagaimana kita tidak mendapatkannya? DOMS ini bisa tidak kita dapatkan kalau kita mencukupi protein kita, protein dari harian tubuh kita mencukupinya. Kedua, kita cukup istirahat sehingga recovery kita maksimal. Kita tidur sekitar minimal 7-8 jam. Recovery kita bagus sehingga DOMS kita tidak mendapatkannya. Ketiga, frekuensi juga menentukan kalau kita tidak mendapatkan DOMS tersebut. Kalau saya latihan bench press atau latihan dada saya, dalam 1 minggu saya melatihnya 3 kali, sehingga saya sangat susah mendapatkan DOMS terhadap chest saya, tricep saya, atau bahu saya juga itu kena. Saya sangat susah mendapatkannya karena frekuensi latihannya itu sudah sangat sering, sehingga kepada tubuh kita tidak terkejut seperti itu, lebih gampangnya. Dia sudah sering melakukannya sehingga dia terbiasa, maka tidaklah dapat terjadinya DOMS. DOMS ini juga mempunyai 4 ya. Pertama itu DOMS para. DOMS para adalah kita latihannya sangat overtraining. DOMS para itu mengakibatkan kita sampai kita mau mengangkat anduk aja atau mengangkat botol minum itu udah susah. Itu menandakan berarti latihan kamu sangat overtraining, sangat melakukan perusakan sangat keras kepada otot kamu. Dan itu menandakan tidak bagus ya. Di saat kita sedang latihan. Di saat sedang latihan itu merasakan DOMS yang parah. Namun di saat kita latihan ada yang namanya DOMS medium. DOMS medium inilah yang sangat bagus kita rasakan di saat kita latihan. Ini di saat kita latihan, tidak membahas mengenai setelah latihan di keesokan harinya. Di saat latihan DOMS medium kita rasakan itu menjadi efektif. Karena kita sering saat latihan dengan berat yang beban, kita merasakan kebas atau nyeri ya terhadap otot kita, itu tandanya DOMS medium yang menandakan sangat efektif latihannya dan bebannya pas. Kalau kita cuma mengangkat seperti pulpen 100 kali kan tidak merasakan nyeri, berarti DOMS-nya kurang tepat. DOMS medium sangat kita cari di saat kita latihan. Lalu setelah latihan itu namanya DOMS setelah latihan, dan itu menjadi barometer yang sering kita buat. Terkadang ada yang dapat dan ada yang tidak. Dan lanjut lagi pada keempat, DOMS yang dirasakan tidak sama sekali. Nah, jadi yang sering dibahas ini menjadi yang ketiga dan keempat. Yang pertama tadi DOMS para, yang kedua DOMS medium, yang ketiga DOMS setelah latihan, dan keempat tidak DOMS sama sekali. Nah, ini menjadi sering perdebatan. Jadi menanggapi mengenai DOMS itu, apakah berguna atau tidaknya atau efektifnya kita latihan kemarinnya atau latihan sebelumnya mengenai DOMS yang kita rasakan setelah kita latihan ya. Jadi itu tidak bisa menjadi barometer kita bilang latihan kita tidak bagus, latihan kita tidak ada gunanya. Itu tidak bisa menjadi barometer seperti itu. Karena DOMS ini bisa kita dapatkan seperti tadi yang saya bilang, dan DOMS ini tidak bisa kita dapatkan seperti tadi yang saya bilang juga. Bagaimana kita tidak bisa mendapatkannya, bagaimana cara kita bisa mendapatkannya. DOMS sebagai barometer orang bagus atau tidaknya. Jadi kalau kita latihan sudah dengan teknik benar, dengan beban yang tepat kepada diri kita, otomatis kepada otot kita itu berhasil karena kita melakukan kerusakan mikro atau kerusakan kecil kepada sel jaringan otot kita, sehingga recovery itu tetap terjadi dikalaukan istirahat kita cukup dan nutrisi kepada tubuh kita cukup. Jadi yang terpenting itu juga nutrisi kepada tubuh kita. Terjadi kerusakan pada otot itu pasti terjadi kalau melakukan teknik yang benar dan beban yang tepat. Jadi jangan menandakan DOMS sebagai tidak ada gunanya. Pasti ada gunanya kalau latihan dengan teknik benar, beban yang tepat, istirahat yang cukup, dan nutrisi yang bagus kepada tubuh kita. Maka tubuh kita akan menjadi bagus dan otot kita akan berkembang. Mungkin itu aja informasi yang atau sharing yang bisa saya bagikan mengenai DOMS kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sehat.